Hai semua, balik lagi sama gue Boting di channel Boting Everything. Gak kerasa kita udah masuk ke phase 2 dari Luna 7, Banner terakhir penutup region Northcry, sekaligus rerun pertama dari yang lain yang tidak bukan itu Colombina, The Prankster. Apakah masih worth it ya buat diambil sekarang, yang mana kita juga bakal masuk ke SNES Naya nantinya. Jadi mending kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Colombina Hyposelenia yang kita kenal sebagai Dewi Bulan ya, sekaligus mantan Fatui Harbinger urutan ketiga. Dia adalah karakter support sekaligus off-field DPS yang berelemen Hydro. Dan bisa dibilang role-nya itu sebagai pelengkap di tim inti Lunar ya, yaitu di tim Lunar Charge, Lunar Bloom, dan Lunar Crystallize. Kehadiran dia juga bisa ngebuat karakter di luar Northcry juga bisa main reaksi lunar ya. Contohnya yang pernah gue coba itu ada Navia di Lunar Crystallize dan Raiden, Chlorine, sama Varesa di tim Lunar Charge. Kalau lo mau tau gimana damage-nya ya standar sih, tapi ya lumayan lah. Waktu itu gue bisa clearing spiral habis ya 1 menit 20 lah, standar lah. Tim utama lunar gue itu ada Sinever ya, itu doang yang bisa gue dapat sih. Tim ini bener-bener OP ya, bener-bener satset bisa clearing konten endgame apapun ya di dalam game. Per slash dari charge stack-nya itu bisa dapat 150.000 sampai 180.000 ya. Jadi sekali charge attack itu bisa sampai 450 sampai 600 ribuan lah kurang lebih. Ini bener-bener overkill ya. Belum lagi tim lunar lain kayak si Bai sama si Flynn itu juga sama-sama broken. Seperti yang gue bilang tadi ya, selain jadi support, dia juga bisa kasih damage dari elemental skillnya. Saat melancarkan elemental skill, Colombina akan memanggil Gravity Ripple yang nantinya akan mengikuti karakter aktif. Gravity Ripple ini akan kasih damage Hydro secara area ya, cocok banget buat jadi player di tim Lunar. Dan Gravity Ripple ini juga ada gimmick tambahan ya, apabila tim party itu memicu reaksi lunar. Tergantung dari tim lunar yang kalian pakai. Kalau gua pakai di Lunar Bloom ya bareng Sinever, Gravity Interference ini kasih 5 shot damage Lunar Bloom ya. Jadi ini jadi sumber damage utama dari si Colombina. Untuk indikatornya juga jujur ya gua nggak tahu ya, nggak begitu kelihatan, nggak ditampilin juga. Tapi udah pasti ini akan aktif terus ya selama kalian kasih damage reaksi lunar. Ini juga berlaku untuk tim Lunar Charge dan Lunar Crystallize ya. Cuman beda cara Gravity Interference kasih damage aja. Kita lanjut masuk ke Elemental Burst-nya. Kalau skillnya tadi jadi sumber damage utama dari Colombina, untuk Elemental Burst-nya ini kebalikannya ya, yang jadi support untuk tim Lunar. Buff lunar yang dikasih juga cukup besar ya, yaitu 40% peningkatan damage untuk reaksi lunar. Dia ini mirip-mirip sama Furina lah, yang bisa kasih damage off field dan juga bisa jadi buffer ya untuk tim party kalian. Makanya gue bilang Colombina ini sebagai pelengkap di tim lunar ya. Selain dia bisa kasih damage off field tambahan untuk overall damage dari tim lunar kalian, dia juga bisa kasih buff buat reaksi lunar yang lumayan besar lah, 40% itu udah gede banget. Makanya reaksi lunar bener-bener gak ada otak ya damage-nya, bener-bener gak masuk akal. Kita lanjut aja langsung ke pasif A1-nya ya. Pasif A1-nya ini benefit ke Colombinanya ya, yang mana saat tim party trigger Gravity Interference, crit rate Colombina akan meningkat sebesar 5% selama 10 detik, dan ini bisa ditumpuk ya sampai 3 stack. Yang artinya Colombina bisa dapat tambahan crit rate sampai 15%. Dari naikin levelnya juga kasih crit rate, jadi gampang banget buat ngincer stat balance-nya. Lalu untuk pasif A4-nya, saat karakter ada di area lunar domain atau area burst-nya Colombina, tergantung dari tim lunar yang kalian pakai. Kalau untuk Lunar Charge dan Lunar Crystallize akan ada chance 33% untuk kasih serangan tambahan dari reaksi lunarnya. Kalau Lunar Charge yang awan petira itu ada chance untuk petira itu nembak 2 kali jadinya. Dan begitu juga di Lunar Crystallize juga sama. Lalu untuk di tim Lunar Bloom, saat memicu reaksi lunar, tim akan dapat 1 lapisan Moonridge Dew. Basically ini sama kayak Verdundu ya. Jadi never kalian masih bisa pakai charge attack dari Moonridge Dew kalau misalkan Verdundu kalian itu udah habis. Dan Moonridge Dew ini independen ya. Jadi kalian bisa punya 3 Verdundu dan juga 3 Moonridge Dew secara bersamaan.
Lalu yang terakhir untuk pasif lunarnya. Pasifnya ini kasih peningkatan damage dasar lunar sebesar 0,2% setiap 1000 poin dari maksimal HP Columbina. Dengan maksimal peningkatan sampai 7%, ini lumayan lah, makin gede lagi damage dari reaksi lunar karena adanya Columbina ini, jadi lebih bagus lagi. Lalu untuk talent priority-nya, fokus ke elemental burst-nya dan skill-nya secara bersamaan ya. Untuk basic attack-nya kalian bisa biarin aja lah di level 1. Kalau kalian itu nggak mainin dia sebagai on-field DPS, tapi jarang juga sih gue lihat yang pakai Columbina sebagai on-field DPS. On-field DPS juga udah ada ya dari tim lunar masing-masing itu. Ada si Flynn, si Never, sama si Zibai. Jadi agak sayang kalau kalian naikin basic attack-nya si Columbina, buang-buang material dan mora. Ada 2 artefak yang bisa dikasih ke Columbina ya, yaitu Silken Moon Serenade dan Obed of Morning Star and Moon. Untuk yang Silken Moon Serenade ini lebih fokus ke Columbina jadi support ya, yang mana dia bisa kasih tambahan elemental mastery sampai 120 untuk tim dan kasih peningkatan damage reaksi lunar. Dan 2 setnya juga kasih tambahan 20% energi recharge ya, jadinya sangat-sangat bagus ya untuk uptime elemental burst-nya Columbina. Dan karena tim Lunar Bloom gua udah ada yang lebih cocok ya pakai Silken Moon, yaitu si Lauma. Jadi si Columbina gue kasih Obed Morning Star and Moon, jadi ngebuat dia lebih ofensif. Pasifnya ini bisa kasih peningkatan damage reaksi lunar untuk penggunanya sampai 40%. Ini cocok untuk Columbina sebagai off-field DPS. Tapi ini balik lagi ke tim kalian ya, sangat-sangat fleksibel pilihannya. Lalu untuk minimal energi recharge-nya ini agak berat sih. Itu di kisaran 200-an persen. Kalau kalian main double hydro mungkin bisa lebih kurang lagi ya, kayak 165 sampai 190. Dan punya gue cuman dapat 150% ya. Ini sangat-sangat kurang ya. Buat dibawa di counter endgame bahkan dengan double hydro pun masih tetap kurang ya. Dan gue juga udah keburu males ya farming artefaknya ya. Nyari perfect stat itu susah banget. Gue mau sambil ngincar crit damage yang gede dan IR yang gede itu susah banget. Jadinya damage overall dari tim gue ini sangat-sangat berkurang ya. Jadi gue saranin kalian fokus ke ambil energi recharge-nya sampai 200% dulu ya. Baru kalian balancing di crit rate, crit damage-nya. Lalu untuk main statnya ini ada Descent HP persen ataupun energi recharge. Dan gobletnya itu HP persen dan circlet crit damage. Dengan Suns IR kalian juga bisa lebih gampang ya untuk menuhin kebutuhan energi recharge-nya Columbina. Dan kalian bisa ganti aja circletnya ke HP persen. Tapi ya pasti crit damage-nya bakal jatuh juga sih, jatuh banget malah. Jadi ya balik lagi ke kebutuhan tim kalian ya. Mau dia menjadi pure support atau mau ada damage-nya tipis-tipis. Untuk weaponnya bisa gue bilang ini terbatas ya pilihannya ya. Untuk 4-starnya kalian bisa kasih prototype Ember ya. Ini best in slot untuk opsi 4-starnya dengan main stat HP persen dan pasifnya juga bisa kasih energi balik saat Columbina casting elemental burst-nya. Dan weapon ini juga bisa kasih heal untuk party member, jadi akan lebih bagus lagi untuk sustainable, khususnya untuk Never ya yang selalu kena damage. Guanya aja sih yang skill issue. Atau kalau kalian yang mau lebih offensive damage dari off-field-nya biar lebih kerasa, kalian bisa kasih aja senjata 5-star apapun ya yang kasih atribut crit damage kayak yang gua kasih di Columbina ini, Tom of the Eternal Flow, senjatanya si New Villet. Karena gue juga nggak punya New Villet, jadi ya udahlah daripada nganggur ya. Cuman pastinya energi recharge-nya itu akan berkurang banget ya, akan kurang banget. Jadi kayak yang gue punya cuma 150%. Mungkin akan gue rombak lagi sih di artefaknya. Gue juga mau fokus ke SNES Naya, jadi gue lakuin bareng masih bisa sih ini. Seperti yang gue bilang di awal ya, kalau Columbina ini sebagai pelengkap khususnya di tim trio lunar ya. Kalian bisa taruh di timnya Flins dan Ineva di Lunar Charge, atau di Never dan Lauma di Lunar Bloom, atau bahkan di Zibai dan Linnea di Lunar Crystallize. Semuanya ini sama-sama bagus. Tapi yang jelas kalian cuma bisa pilih satu ya kalau mau kalian bawa di konten endgame. Jadi silahkan kalian pilih mau di hasbu kalian atau di waifu kalian. Tapi tetap aja semuanya damage-nya sama-sama gede. Ini lunar benar-benar broken ya. Untuk slot keempatnya ini sangat-sangat fleksibel ya. Kalian bisa isi lagi hydro untuk ngebantu ngisi energinya si Columbina ya. Seperti kalian bisa taruh aja Aino.
atau karakter lain yang bisa nge-support langsung ke main DPS-nya ya, kayak Sucrose, Furina, Nahida ataupun Shilonen. Dan balik lagi sih ke kondisi tim kalian ya. Untuk slot keempat ini sangat-sangat fleksibel. Bisa dibilang Colombina ini sebagai penutup ya untuk tim Lunar. Perbedaannya sangat-sangat terasa ya di tim dengan Colombina dan tanpa Colombina. Hydro Applicator yang bisa kasih buff dan personal damage-nya juga lumayan, itu cuman dia doang ya di Notcry. Dia ini bener-bener balance sama kayak Furina waktu di Fontaine. Dan untuk menjawab pertanyaan di awal ya, apakah worth it untuk diambil di rerun pertamanya ini? Jawabannya jelas banget worth it ya. Damage dari tim Lunar kalian bisa jauh lebih tinggi lagi. Dan di box saya juga pasti masih enak banget ya kalau damage kalian itu tinggi. Gak akan masalah di SNES saya nanti. Jadi lebih baik ambil dia sekarang aja daripada nunggu-nunggu rerunnya lagi ya. Karena ini line up dari SNES saya ini juga keren-keren anjir. Di konten endgame kedepannya juga masih akan masukin Wild Hunt dan sejenisnya ya. Jadi tim Lunar ini masih akan sangat-sangat kepake dan terus kepake. Daripada nyesel ya nunggu rerunnya lagi, mending sekarang aja ya, sekaligus nambah bini. Mungkin udah semua penjelasan yang bisa gue kasih ya. Semoga ngebantu kalian untuk nentuin pilihan. Kalau ada yang kurang dari yang gue sampaikan atau mau kasih saran, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng di sana sekaligus ngebantu berkembangkan channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.